Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adatul Rofiko. Saya adalah mahasiswa PPKPAI dalam jabatan gelombang 2 berasal dari LPTK UIN Saizu Purwokerto. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya pada pertemuan kali ini. Ini pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan penilaian akhir semester. Semoga besok ketika penilaian semester hasilnya bagus-bagus semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mari kita maksimalkan belajar kita. Sebelum kita mulai belajar, silakan doa dipimpin oleh wakil ketua. Di sana silakan dipimpin doa. Untuk memulai penjelasan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Belum menyanyikan, silakan kalian berdiri. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita membahas materi dakwah Rasulullah di Mekah. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Seperti yang kalian lihat, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dapat mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Mekah, dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad dakwah di Mekah selama 13 tahun. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita absen dulu. Adriansyah hadir. Agustini, Anaya hadir. Anidia, Arniza, Aulia, Az-Zahra Giovanda, Basma, Caroline, Dian Pratiwi, terus Dini Vanaya, Dimas, Fali, Gari sakit ya tadi ya. Ada yang dititip suratnya? Ya, semoga segera sembuh ya Gari ya. Nanti suratnya tolong dikirim ke saya ya, biar saya laporkan ke grup guru. Kemudian Intan Dian Safira, Isna Saumia, Javier, tidak ada ya. Ini izin kemarin ya, itu lomba. Kemudian selanjutnya untuk mengukur pengetahuan awal kalian, silakan kalian melakukan pretest dengan menghindari mengikat kode QR yang sudah saya berikan melalui WA. Nah, kalian juga bisa melihat kode QR yang saya tayangkan ini. Di situ nanti kalian akan menemukan 20 soal, namun silakan kalian kerjakan 10 soal saja. Terus selanjutnya ke materi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, salah satu dalil dakwah Rasulullah di Mekah itu adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, dari surat Al-Ahzab ayat 21 ini kita ketahui bahwa Rasulullah adalah salah satu suri teladan yang baik. Bahkan ada juga hadis yang memperkuat ayat ini. Nah, surat Al-Ahzab ayat 21 ini menunjukkan bahwa Rasulullah diutus untuk umat manusia dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak manusia. Yaitu tujuannya adalah untuk menjadi suri teladan bagi manusia seluruhnya. Kemudian selain ayat ini juga banyak ayat-ayat lain yang terkait dengan dakwah Rasulullah di Mekah.
Jibril. Nah, Nabi Muhammad sendirian kemudian mendapatkan wahyu Iqra. Pada saat itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melakukan Iqra Muhammad. Nah, Iqra artinya kan bacalah. Tapi Nabi tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, sehingga Nabi Muhammad pada saat itu bingung. Jibril ini bagaimana, orang saya tidak bisa membaca dan menulis. Kalau orang Arab biasanya mengistilahkan ummiyun atau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, kemudian oleh malaikat Jibril diulangi Iqra Muhammad sampai beberapa kali. Karena tidak bisa, akhirnya dipeluk oleh malaikat Jibril. Tapi pelukannya malaikat itu bukannya hangat, tapi malah dingin, sehingga pulang-pulang dalam keadaan menggigil. Kemudian ayat ini surat Al-Ahzab ayat 21, silahkan dibaca Adriansyah. Terlihat ya dari sana ya. Kali ya, silahkan kali kelihatan enggak? Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wa zakarul kasiro. Selanjutnya kita langsung ke periode Mekah. Pada saat itu ketika Rasulullah memulai dakwah di Mekah, orang-orang Mekah masih menjadi orang-orang jahiliyah. Dulu istilahnya orang jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah di sini, jahiliyah artinya tahu tidak? Jahiliyah artinya bodoh. Tapi yang dimaksud bodoh di sini bukan bodoh dalam hal pengetahuan. Yang dimaksudkan bodoh di sini adalah dalam hal moral. Sehingga orang jahiliyah tersebut itu hanya istilah di kalangan kita, kalangan orang-orang Islam, masyarakat Arab, mereka ya tidak diterima ketika dikatakan kaum jahiliyah. Salah satu alasan mereka, orang-orang Arab dikatakan kaum jahiliyah, karena mereka mempertahankan kebudayaan nenek moyang mereka, termasuk di dalamnya adalah kepercayaan nenek moyang. Nah, kepercayaan nenek moyang di sini yaitu menyembah berhala. Selain menyembah berhala, di masyarakat Arab atau di masyarakat Mekah juga mereka masih mempercayai sistem kasta, sehingga seolah-olah di Arab ini kayak semi kerajaan. Walaupun tidak ada yang berkuasa secara resmi, tapi dalam kenyataannya di lingkungan sekitar pada saat itu realitanya banyak masyarakat-masyarakat yang memiliki penguasa, alias seperti seolah kepala suku. Kepala sukunya siapa? Yaitu suku-suku atau kabilah di Arab yang memiliki pengaruh besar. Bisa dari karena banyak harta, bisa karena pandai urusan persenjataan, bisa karena dia mau menjadi saudagar. Karena pada saat itu sebagian besar mata pencaharian orang Arab itu adalah berdagang, sehingga saudagar, juragan, ya disitulah yang memiliki kekuasaan, banyak dihormati. Nah, selain itu juga masyarakat Arab juga sering melakukan perdagangan, sehingga kita kenal ada istilah kafilah dagang. Selain ada kafilah dagang, mereka juga memiliki kebudayaan, yaitu moral-moral yang tidak begitu baik, sehingga kita ketahui banyak akhlak orang Arab yang perlu diperbaiki. Karena itu salah satu tujuan utama Rasulullah diutus di masyarakat Arab adalah untuk menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya apa tadi? Suri teladan yang baik. Nah, pada saat itu orang-orang Arab diantaranya memiliki kebiasaan buruk. Satu, mereka merendahkan perempuan. Mungkin kalian sudah pernah dengar yang namanya perempuan yang mereka diantaranya ketika mereka sedang menstruasi, mereka dikucilkan. Mereka tidak boleh masuk rumah, disuruh tidur di luar rumah. Kemudian yang kedua, bayi perempuan. Ketika ada bayi perempuan lahir, seolah-olah itu menjadi menurunkan harga diri seorang ayah, sehingga ada peristiwa bayi-bayi perempuan yang kemudian meninggal dalam keadaan dikubur oleh orang tuanya, dikubur hidup. Kemudian bagi orang yang memiliki harta atau yang dianggap mampu, mereka menikah tanpa batas. Selain itu juga di masyarakat Arab juga banyak istilah pernikahan. Ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi menikahi perempuan dalam waktu tertentu. Kemudian juga ada nikah pertukaran istri antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain. Ada juga pernikahan yang tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul, sehingga seorang suami menawarkan istrinya kepada laki-laki lain untuk
dibersamai ya. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan bibit unggul. Biasanya laki-laki yang ditawari ini adalah seorang kaya atau orang yang memiliki fisik yang bagus atau yang lain. Yang intinya tujuannya untuk memperbaiki keturunan. Dan masih banyak pernikahan-pernikahan lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Termasuk di dalamnya adalah batasan pernikahan. Kalau dalam Islam batasan menikah laki-laki berapa? Kalau dulu masyarakat Arab itu tidak ada batasannya, semampunya. Dan selain itu juga pada saat itu ketika seorang ayah meninggal dunia, kemudian dia memiliki istri lebih daripada satu, maka bagi anaknya, ibu tirinya itu dijadikan istri dari anaknya, alias mewariskan ibu tiri kepada anaknya, yang ibu tiri, bukan yang ibu kandung. Nah, ini diantaranya moral-moral yang tidak kita setujui yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Terus selanjutnya ke periode Mekah. Di sini kenapa dikatakan periode Mekah? Karena nanti ada periode Madinah di semester 2. Periode Mekah di sini yaitu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah, dimulai dari kelahiran Rasulullah. Nah, kalian lihat bahwa periode Mekah ini berlangsung sekitar 13 tahun. 13 tahun di sini bukan dimulai dari Rasulullah lahir. Nah, tapi dimulai dari Rasulullah diangkat menjadi nabi, yaitu tahun 610 Masehi. Bukan dari Rasulullah lahir. Kalau Rasulullah lahir tahun berapa? 571 Masehi. Ada yang mengatakan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Kaitannya dengan surat Al-Fil. Karena terjadi penyerangan Mekah oleh tentara yang berkendaraan gajah, sehingga diabadikan di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Penyerangan tentara dengan kendaraan gajah ini dilakukan oleh Raja Abraham yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Nah, kemudian kita lanjutkan dakwah Rasulullah di sini. Selain dilakukan selama 13 tahun, juga dilakukan secara berangsur-angsur wahyu turun. Kemudian wahyu yang turun di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Nah, nanti kaitannya dengan di Madinah ada yang namanya ayatul Madaniyah. Ayat Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Ada sekitar 4.000-an ayat. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah di sini ini memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya diawali dengan lafaz ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Nah, pada saat itu kenapa diawali dengan sasarannya adalah sekalian manusia, diawali ya ayyuhan nasu? Karena memang Rasulullah baru memperkenalkan ajaran Islam, belum mengajarkan secara detail apa ajaran Islam tersebut. Rasulullah juga melakukan beberapa dakwah yang termasuk awal. Di situ nanti kalian ketemu dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terang. Kepercayaan masyarakat jahiliyah pada saat itu tidak semuanya kepercayaan yang tidak disetujui oleh Islam. Ada juga ajaran tauhid atau disebut dengan agama Hanif atau disebut dengan agama Samawi. Agama Samawi itu agama seperti apa? Agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya adalah agama Nasrani. Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Daud, yaitu agama Yahudi yang pada saat itu. Sehingga mereka sebelum mengenal Islam, mereka sudah memiliki kitab atau sudah mempercayai kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Ada yang sudah meyakini kitab tersebut. Yang di dalam ketiga kitab tersebut itu juga tercantum ada nabi terakhir, yaitu nabi yang memiliki ciri ABCD. Nah, kemudian ketika pendeta dari agama-agama tersebut mengetahui dan kemudian melihat Nabi Muhammad, mereka bisa menyimpulkan, oh iya, ini ada di dalam kitabku, ada di dalam Zabur, Taurat ataupun Injil. Sehingga mereka tidak asing ketika melihat Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi kemudian mengajarkan risalah. Terus selain ada agama tauhid, juga ada agama wasani. Agama wasani ini adalah agama yang sudah kita ketahui yang cukup populer di Arab, yaitu menyembah berhala.
Kita ketahui bahwa menyembah berhala ini sudah menjadi tantangan ajaran Islam, tantangan tauhid sebelum Nabi Muhammad. Contoh ketika masa Nabi Ibrahim, dulu juga sudah ada penyembahan berhala. Nah, konon katanya penyembahan berhala ini diawali oleh seorang tokoh namanya Amr bin Luhai. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai di sini awal mulanya menyembah berhala karena dia pergi ke suatu negara namanya negeri Syam. Negeri Syam ini adalah negeri yang terkenal menelurkan banyak nabi pada saat itu. Nah, Amr bin Luhai di situ melihat banyak sekali orang yang menyembah berhala, sehingga dia berkesimpulan bahwa menyembah berhala adalah sesuatu yang baik karena dilakukan oleh banyak orang. Kemudian pulang ke Mekah, kemudian dia membawa berhala yang besar. Nah, namanya berhala Lata. Karena masyarakat Arab belum pernah melihat berhala yang sebesar itu, belum pernah melihat Lata, akhirnya mereka kagum. Datanglah orang berbondong-bondong ke rumahnya Amr bin Luhai. Tujuannya apa? Melihat berhala. Kemudian dari negara tetangga atau dari kota sebelah, mereka mendengar berita tersebut, kaget. Katanya di situ ada berhala besar sekali, namanya Lata. Akhirnya mereka tidak mau kalah pamor, mereka membuat berhala saingannya, namanya Uzza, juga menarik perhatian, sama seperti Lata. Uzza ini juga berhasil menyaingi Lata, tapi kalau dilihat dari bentuknya lebih besar Lata daripada Uzza. Mungkin kalian sudah pernah dengar nama berhala ini ya, Lata dan Uzza. Nah, berhala ini pada saat itu zaman jahiliyah diletakkan di dalam Ka'bah. Terus kemudian ada juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme dinamisme tertentu. Ada juga yang mempercayai benda-benda tertentu, batu besar, pohon besar. Bahkan di Indonesia mungkin ada. Ketika kalian mempelajari sejarah ada ya animisme, dinamisme. Mungkin sampai sekarang sering melihat ada sajen di sebelah pohon besar, ada sajen di sebelah sawah. Ya, substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah nanti ada 4. Yang pertama ada keesaan atau tauhid. Tauhid ini adalah bagaimana cara Rasulullah mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Kenapa seperti itu? Kenapa harus diajarkan? Karena masyarakat pada saat itu, masyarakat jahiliyah, masih banyak yang menyembah berhala. Tauhid ini ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Tadi ya, seperti yang kita ketahui ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Yang kedua, hari kiamat. Nah, hari kiamat menjadi salah satu substansi atau materi pokok dakwah Rasulullah di Mekah dengan alasan karena hari kiamat di situ merupakan hari pembalasan. Dan hari pembalasan ini adalah salah satu konsep yang tidak disukai oleh orang-orang jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah tidak suka dengan hari pembalasan? Karena mereka sudah terbiasa dengan moral mereka yang tidak baik, dekadensi moral tersebut kemarin. Nah, ketika moral mereka tidak baik, percaya suka merendahkan kaum yang berada di bawahnya, golongannya, mendolimi orang. Nah, mereka tidak mau adanya hari pembalasan. Karena di hari pembalasan ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia juga akan melihat atau mendapatkan balasan kebaikannya. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukannya, walaupun itu sekecil biji darah. Ini tidak diketahui dan tidak diterima oleh masyarakat jahiliyah. Bagi mereka, mati ya sudah, tidak ada kehidupan setelah mati. Tapi menurut ajaran Islam, hari terakhir ini akan ada. Hari setelah kematian bukanlah sebuah akhir dari kehidupan, tapi juga ada kehidupan setelah kematian hingga sampai hari kiamat. Ketiga adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa di sini dikenal dengan istilah tazkiyatun nafsi. Apa namanya? Tazkiyatun nafsi. Kenapa ada kesucian jiwa? Tadi kaitannya dengan uswatun hasanah, moral orang-orang Mekah yang tidak baik. Nah, sehingga perlu disucikan jiwanya. Dengan cara apa? Dengan mendapatkan ajaran Islam. Di mana ajaran-ajaran Islam di situ diajarkan oleh Rasulullah melakukan hal-hal yang lebih baik. Di antaranya adalah tidak boleh mendolimi. Kemudian mereka
yang namanya kebiasaan orang-orang Arab, mereka tidak seketika menerima ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka terlalu mengagungkan kepercayaan nenek moyang, sehingga ketika diajarkan, oh iya ini mendolimi orang tidak baik loh, di ayat di Al-Quran ada seperti ini, mereka tidak langsung menerima. Terus juga mereka ketika diajak untuk menalar, ketika melogika hari kiamat, mereka juga tidak langsung menerima, sehingga ini merupakan PR besar bagi Rasulullah. Nah, kesucian jiwa di sini selain Rasulullah mengajarkan risalah, mengajarkan Al-Quran, ayat Al-Qurannya, wahyu yang turun, juga Rasulullah memberikan teladan. Di antaranya yang kita ketahui banyak kisah-kisah para sahabat Rasulullah. Mungkin kalian kenal kisahnya Bilal bin Rabah, pernah dengar ya? Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak, kulitnya hitam. Nah, dia masuk Islam, tapi oleh majikannya tidak disetujui, sehingga majikannya menyiksanya dengan cara ditindih batu besar. Nah, kira-kira Bilal bin Rabah seketika itu murtad atau tidak? Tidak, dia tetap dalam keadaan Islam. Bilal bin Rabah akhirnya dimerdekakan oleh salah satu sahabat. Nah, itu menunjukkan bahwa jiwa mereka kotor, butuh penyucian jiwa. Terakhir adalah persaudaraan dan persatuan. Ingat, ketika di Mekah, Rasulullah itu sering mendapatkan ancaman. Bahkan ketika Rasulullah mau hijrah, Rasulullah itu mau dibunuh. Ini ingat kisahnya Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Rasulullah pergi hijrah ke Madinah, sudah keluar rumah, kemudian yang ada di dalam rumah untuk menggantikan Rasulullah pakai selimut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu saking tidak sukanya dengan Rasulullah, sampai-sampai orang-orang Quraisy mereka bukan hanya sekedar menghina, bukan hanya sekedar menghalang-halangi dakwah, tapi mereka akhirnya merencanakan pembunuhan Rasulullah. Padahal tidak ada hubungannya dakwah Rasulullah dengan mereka. Mereka tidak begitu dirugikan dengan dakwah Rasul. Nah, peristiwa pembunuhan ini akhirnya berhasil atau tidak? Peristiwa pembunuhan tidak berhasil. Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini juga menjadi alasan Rasulullah melakukan hijrah. Karena itu, ini menunjukkan bahwa di masyarakat Mekah perlu adanya ajaran persaudaraan dan persatuan. Ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang suka merendahkan, menghina kaum-kaum yang lemah. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak disukai oleh mereka, tidak disetujui, mereka akhirnya lama-kelamaan melakukan hal-hal tindakan kekerasan yang tidak logis. Tadi sampai melakukan pembunuhan. Selanjutnya, silakan kalian melakukan diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, mari kita dengarkan sholawat berikut. Wahabil adyar tasyadu bilayali ulidi wa barikun nuri abadu mima'ani ahmadi bilayali maulidi bilayali maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua
sudah dibagi tadi, kelompok pertama laki-laki, kemudian kelompok selanjutnya perempuan tadi bagi dua sesuai absen ya. Adapun untuk kelompok pertama, silakan kalian mendiskusikan UKBM kegiatan belajar 1 halaman 53. Kemudian untuk yang kelompok kedua, silakan mendiskusikan kegiatan belajar 2 halaman 55. Kemudian kelompok 3 mendiskusikan kegiatan belajar 3 halaman 57. Diskusi kelompok bisa kalian lakukan di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Anindya Asya Dewi. Yang kedua, Anaya Bella Santoso. Yang ketiga, Agustini Indrasari. Yang keempat, Aulia Fitriani. Yang kelima, Intan Diah. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Jawabannya adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah, memperbaiki dan meluruskan akidah atau tauhid, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia, dan yang terakhir mengubah kebiasaan tauhid. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang kalian ketahui tentang masyarakat jahiliyah dan mengapa ada istilah tersebut? Untuk jawabannya adalah masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang berada dalam moralnya, menyembah berhala, suka merendahkan perempuan, dan suka menikah tanpa batasan, yang mana seharusnya laki-laki menikah maksimal 4 istri. Sejauh ini ada pertanyaan? Dari kelompok 3, apa saja tantangan dakwah Rasulullah di Mekah dan jelaskan alasannya? Tantangannya sendiri, Nabi Muhammad itu dibujuk untuk berhenti dakwah dan ditawarkan harta wanita dan juga jabatan. Selain itu juga kaum kafir Quraisy banyak yang menghasut paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan Nabi Muhammad berdakwah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 ini mempresentasikan kerja kelompok. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan dengan cara mengajak orang-orang yang berada di lingkungan rumah, tangga sendiri dan kerabat, serta sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Sahabat-sahabat yang telah menerima suruhan dakwah Rasulullah yaitu Korbisan bin Khawwalid, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harisan, Abu Bakar As-Siddiq, dan Bilal bin Rabah. Yang kedua, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Rasulullah melakukan ini dengan beberapa tahap, yaitu mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Rasulullah menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk luar Mekah. Misi dakwah ini yaitu membentuk mental dan moral manusia yang meliputi mengesahkan Allah, mensucikan dan membersihkan jiwa serta hati, mengutamakan barisan dan melakukan kepentingan pribadi untuk kepentingan jamaah. Lalu pelaksanaan dakwah ini meliputi perilaku dakwah, tantangan dakwah, strategi dakwah, dan tujuan dakwah. Ada pertanyaan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya
sejarah munculnya golongan as-sabiqunal awalun. Adanya asabiqun awalun ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi seperti penjelasan pada bagian sebelumnya bahwa mereka yang masuk Islam pertama kali adalah orang-orang yang terdekat Rasulullah SAW. Awalnya hanya sedikit dari kalangan orang terdekat Nabi Muhammad yang memeluk dan masuk ke agama Islam. Nah, kemudian Rasulullah menyebarkan dengan sebutan asbiqunal awalun. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita sudah selesai ya pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama materi kali ini. Jadi Rasulullah melakukan dakwah itu tidak mudah, terutama di Mekah. Banyak sekali tantangan dakwah Rasulullah di Mekah. Begitupun juga Rasulullah melalui berbagai macam rintangan. Di antaranya ada yang menawarkan tahta, wanita, harta, ada yang menawarkan laki-laki. Jadi ada seorang sahabat ya, seorang Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu menawarkan kepada pamannya Nabi Muhammad anaknya yang tampan, namanya Umarah bin Walid. Umarah ini orangnya gagah berani, tampan, pokoknya bagus lah. Kemudian dia mau memberikan Umarah bin Walid kepada Abu Thalib, tapi berikan ke Nabi Muhammad kepada golongan Quraisy. Kira-kira menurut kalian Abu Thalib menerima tidak tawaran itu? Tidak menerima. Bahkan saat itu juga pernah orang Quraisy mengancam Abu Thalib, jika kamu tidak menghentikan keponakanmu, maka aku akan membunuhmu atau membunuh keponakanmu. Kemudian juga pernah suatu hari Rasulullah ditawarkan harta, tahta, dan wanita. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Demaipun matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, maka aku tetap tidak akan menghentikan dakwahku, sekalipun apapun yang diberikan, yang ditawarkan oleh golongan Quraisy. Selain itu juga dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Rasulullah yang berujung kepada hijrah Rasulullah ke Madinah. Kemudian selain itu, ketika Rasulullah melakukan dakwah, kan ada dua strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi, bukan berarti Rasulullah di sini seorang yang tidak berani, seorang yang pengecut, tapi karena memang step by step tahapnya memang Rasulullah diperintahkan oleh Allah dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, sesuai dengan ayat yang pertama kali turun. Sehingga ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, masyarakat Quraisy itu tidak heran. Mereka tidak kaget dengan dakwah Rasulullah. Nah, ketika dakwah sembunyi-sembunyi, yang menjadi sasaran dakwah itu adalah kerabat Rasulullah. Di situ muncullah golongan yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa? Golongan yang pertama kali masuk Islam. Dari kata awwalun, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Nah, dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi di situ dilakukan di rumah salah satu sahabat namanya Arqam. Nah, ini sedikit tentang tantangan dakwah Rasulullah. Sehingga dari hal itu mari kita mengoreksi diri bagaimana sulitnya Rasulullah melakukan dakwah, sampai juga ada kisah orang buta yang selalu mencaci maki Rasulullah, akhirnya masuk Islam karena mendapat perlakuan baik Rasulullah. Di sini kita bisa ketahui, kita bisa mengoreksi diri bahwa ketika Rasulullah didolimi oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah membalasnya dengan perlakuan baik, sehingga kita bisa mencontoh, meneladani Rasulullah. Tidak semua keburukan kita balas dengan keburukan, tapi ada kalanya kita balas dengan kebaikan. Kemudian selain itu kita juga mari lebih bersemangat untuk melakukan dakwah. Dari Rasulullah mengatakan, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sehingga kita jangan merasa saya enggak dakwah lah, saya masih bodoh. Tidak, silahkan lakukan dakwah sekecil apapun itu. Balighu anni walau ayatan. Kemudian selanjutnya silahkan kalian lakukan post-test dari kode QR yang sudah saya bagikan, bisa juga dari link yang sudah saya bagikan lewat WA. Kemudian di poster itu nanti ada 5 soal pilihan ganda dan 1 soal isai. Kalian bisa melihat ada kisahnya sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ini juga kalian bisa lihat kisahnya di UKBM. Terus kemudian selanjutnya untuk materi berikutnya adalah sebab-sebab keberhasilan Rasulullah di Mekah. Nah,
Adapun materi tersebut masih terkait dengan materi dakwah Rasulullah di Mekah. Namun untuk materi ini tidak begitu banyak yang saya sampaikan karena kita sudah mengejar penilaian akhir semester. Sekian dari saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.